Langit Jakarta sore itu berwarna jingga, dibalut polusi dan kebisingan dari jalan raya yang tak pernah tidur. Di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, terdengar suara notifikasi TikTok bertubi-tubi dari ponsel seorang perempuan muda yang sedang duduk di meja rias. Nabila, 26 tahun, wajahnya cantik berkat filter, followersnya ribuan, dan tiap unggahan OOTD-nya selalu banjir komentar. Rich wife best. Suaminya pasti sultan. Atau queen. Padahal, di dunia nyata, gaun yang dipakainya hasil endorse yang harus dikembalikan esok hari. Dan apartemen yang tampak mewah di kamera hanyalah sudut ruangan kecil yang disulap dengan lighting murah meriah. Dari balik pintu dapur, terdengar suara langkah kaki pulang kerja. Assalamualaikum. Raffi, 30 tahun, suami Nabila. Rambutnya lepek, wajahnya lelah. Gaji 5 juta sebulan sebagai admin gudang di sebuah perusahaan logistik kecil. Tak banyak, tapi cukup untuk makan, bayar listrik, dan cicilan sedikit-sedikit. Nabila tidak menjawab salam. Matanya masih menatap layar ponsel. Sayang, aku pulang, kata Raffi lagi. Kali ini lebih pelan. Nabila mendengus. Akhirnya pulang juga. Tahu nggak, dari tadi aku tungguin kamu. Aku mau bikin konten couple goals. Kamu malah nyampe malam begini. Gimana followers mau naik? Raffi meletakkan tasnya dan mendekat. Maaf, tadi harus lembur. Truk datang telat. Alasan, Nabila menyambar cepat. Udah tahu income kamu kecil. Ya jangan banyak alasan dong. Kamu tuh harus lebih kreatif cari duit. Lihat deh suami orang, masih muda. Udah beliin istrinya tas 20 juta. Kamu? Raffi diam. Wajahnya tertunduk. Tapi bukan karena bersalah, melainkan karena lelah mendengar standar hidup yang tak pernah cocok dengan dompetnya. Nabila berdiri, mengambil tripod, dan menyodorkannya. Udah, bantuin aku take video dulu. Pakai angle yang bikin kaki aku kelihatan panjang. Jangan kayak kemarin ya. Jelek banget. Di belakang kamera, Raffi memandangi istrinya dengan mata kosong. Di balik senyum manis Nabila saat kamera menyala, ia tahu betul, tak ada kebahagiaan nyata di balik layar itu. Saat malam tiba dan lampu sudah padam, Raffi menatap langit-langit apartemen sambil bergumam dalam hati. Sampai kapan aku bisa bertahan di kehidupan yang bukan milikku ini? Pagi di apartemen kecil mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena udara, tapi karena suasana hati. Raffi bangun lebih awal, membuat 2 cangkir kopi sachet yang tinggal sisa di dapur. 1 untuknya, 1 untuk Nabila. Tapi saat ia masuk ke kamar, Nabila masih menggulung diri dalam selimut. Ponselnya tergeletak di lantai dengan notifikasi yang tak henti-henti berbunyi. Raffi menaruh kopi di meja, lalu bersiap-siap berangkat kerja. Baru saja ia mengambil kemeja kusutnya, suara Nabila terdengar. Sayang. Raffi menoleh. Iya. Nabila bangkit dari tempat tidur, duduk dan menatapnya dengan ragu-ragu. Aku mau ngomong sesuatu. Raffi merasa jantungnya tak enak. Aku butuh uang. Vi, buat treatment di klinik langganan aku. Kulit aku mulai kusam banget. Sekalian isi filler juga. Cuma 2 juta kok. Paling dikit. Raffi menghela napas panjang, pelan-pelan mendudukkan dirinya di sisi ranjang. Nap, bulan ini aku udah bayar listrik, cicilan motor, sama BPJS. Uang belanja juga udah aku kasih. Kalau nambah 2 juta lagi, aku harus minjem. Nabila mengerutkan dahi. Vi, kamu ngerti nggak sih? Ini bukan buat gaya-gayaan. Aku itu content creator. Muka aku modal aku. Kalau jelek, engagement bisa turun. Kalau engagement turun, brand juga mikir-mikir endorse aku. Ngerti nggak? Raffi menunduk. Tapi kita nggak bisa hidup cuma dari mimpi. Nap. Apa maksud kamu? Kamu nyindir aku. Nada Nabila mulai meninggi. Raffi bangkit. Ia tahu kalau terus bertahan di situ, argumen akan semakin buruk. Aku telat kalau nggak berangkat sekarang. Kita omongin nanti, ya. Tanpa pamit cium tangan seperti biasa,
Ia mengambil tas kerjanya dan keluar. Sementara itu, di dalam kamar, Nabila membuka TikTok. Di sana, ia melihat video dari seorang selebgram, sedang unboxing hadiah dari suaminya, sebuah gelang emas seharga belasan juta. Wajah Nabila muram. Tapi jemarinya tetap lincah menulis caption untuk postingan selfie pagi itu. Bersyukur itu kunci. Tapi jangan lupa tetap jadi versi terbaik diri sendiri. Dua hati uang bersayap Queen Vibes Blessed. Di luar apartemen, Raffi menatap layar ponsel. Ada SMS dari bank. Saldo, Rp128.700. 3 hari berlalu sejak pertengkaran kecil itu. Raffi semakin tenggelam dalam rutinitas kerja yang menjemukan. Sementara Nabila semakin sibuk membangun citra hidup sempurna di media sosial. Sampai pada suatu malam, saat mereka makan malam seadanya, nasi goreng instan dan telur dadar, Nabila membuka pembicaraan yang akan mengguncang segalanya. Aku udah pikirin, Vi, mulai bulan depan, aku mau kamu kasih aku nafkah 25 juta per bulan. Raffi mendadak berhenti mengunyah. Wajahnya pucat. Kamu bilang apa barusan? Tanyanya pelan. Tidak yakin apakah ia salah dengar. Nafkah. 25. Itu normal kok sekarang. Banyak suami ngasih segitu buat istrinya. Apalagi aku kan juga bantu kamu branding. Lihat deh, banyak yang ngefans sama hubungan kita. Aku bantu naikin nama kamu juga. Raffi menatap Nabila dengan ekspresi yang campur aduk antara syok dan kecewa. Nap, gajiku 5 juta. Itu pun bersihnya cuma 4,8. Kamu pikir aku pesulap? Nabila meletakkan sendoknya. Justru itu masalahnya. Vi, kita udah nikah hampir 2 tahun. Tapi nggak ada peningkatan. Aku harus terus terang. Aku capek hidup begini. Aku pengen hidup kayak cewek-cewek lain. Aku pengen punya rumah proper. Bukan apartemen sempit. Aku pengen skincare lengkap. Tas asli. Bukan fake yang warnanya luntur kalau kena hujan. Raffi menggeleng pelan. Mencoba mengatur napas. Terus kamu mau aku ngapain? Cari kerjaan yang gajinya lebih gede lah. Atau side job. Banyak cowok di luar sana kerja 2-3 tempat demi keluarganya. Kamu juga harusnya bisa. Jangan cuma puas jadi pegawai gudang seumur hidup. Kalimat itu seperti pukulan di dada Raffi. Ia tidak marah. Justru yang lebih menyakitkan, ia merasa kecil. Jadi, sekarang cinta itu ukurannya di saldo, ya? Gumamnya, lirih. Nabila berdiri. Vi, aku minta nafkah wajar. Kalau kamu nggak bisa, ya aku harus mikir ulang. Hidup ini panjang. Aku juga punya hak bahagia. Malam itu, Raffi duduk sendiri di balkon kecil apartemen. Ia menatap lampu-lampu kota yang berjajar. Tangannya menggenggam ponsel, membuka aplikasi lowongan kerja. Sambil berkata dalam hati, apa ini yang dinamakan cinta? Atau cuma kompetisi antara ekspektasi dan kenyataan? Hari-hari berikutnya, Raffi benar-benar berusaha. Ia mendaftar di berbagai platform freelance, desain, data entry, bahkan antar makanan. Pulang kerja, ia langsung ke jalan, jadi kurir malam. Tapi hasilnya, masih jauh dari 25 juta. Di sisi lain, Nabila makin aktif di TikTok. Kontennya berubah. Bukan lagi pasangan romantis sederhana, tapi perjuangan jadi istri yang kurang dihargai. Followersnya meningkat. Komentar banjir simpati. Kuat banget kamu SIS wajah menangis. Tinggalin aja cowok kayak gitu. Lo pantas dapet yang lebih. Salah satu komentar yang paling mencolok datang dari akun bernama Bimskaya Asli. DM aku, Nabs, aku tahu rasanya jadi pasangan yang dipaksa cukup, padahal kamu layak lebih. Awalnya Nabila hanya membalas dengan emoji. Tapi malam itu, ia kepo. Ia buka profil Bimskaya Asli. Foto-fotonya penuh mobil mewah, liburan ke Maldives, dan makan malam di restoran bintang 5. DM-nya terbuka. Kalau kamu capek jadi ratu di gubuk, pindah aja jadi ratu di istana. Aku serius. Nabila. Nabila diam lama. Pikirannya kacau. Tapi ia tak menutup layar.
Ia baca dan baca ulang. Sementara itu di luar apartemen, Raffi baru pulang dari shift malamnya sebagai kurir. Peluh membasahi kemejanya. Ia membawa 2 bungkus makanan cepat saji, bukan karena spesial, tapi karena Nabila suka dan Raffi ingin menunjukkan perhatian. Ia masuk ke apartemen dan menemukan Nabila masih menatap layar ponsel, senyum tipis di bibirnya. "Sayang, aku bawa makanan favorit kamu. Burger yang kamu suka itu," ucap Raffi, tersenyum lelah. Nabila hanya menoleh sekilas. "Taruh aja. Aku nggak lapar." Raffi terdiam. Matanya tak sengaja melihat ke layar ponsel Nabila. Ada nama yang muncul di notifikasi. "Bimskaya asli. Kamu pantas dimanja, bukan disuruh sabar." Hening. Nabila langsung menutup layar. Tapi semuanya sudah cukup jelas. "Dia siapa?" tanya Raffi dengan suara datar. Nabila berdiri, tidak menjawab, tapi juga tidak menyangkal. Jawab, "Nab, dia siapa?" "Dia orang yang bisa ngasih aku hidup yang kamu nggak pernah bisa kasih," jawab Nabila akhirnya, dengan suara tajam yang menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Di malam itu, 2 hati yang dulu pernah saling berjanji, mulai patah tanpa suara. Raffi tidak tidur malam itu. Ia duduk di sudut ruang tamu sempit, dengan lampu mati, hanya ditemani cahaya dari jalanan kota yang tembus melalui tirai jendela. Kata-kata Nabila terus terngiang. "Dia orang yang bisa ngasih aku hidup yang kamu nggak pernah bisa kasih." Pagi harinya, Raffi tetap bangun dan bersiap kerja. Tapi kali ini, ia tak pamit. Hanya mengambil tas dan pergi. Saat pintu menutup, Nabila terdiam, sedikit bimbang, tapi tak menyesal. Ia merasa pantas bahagia. Di tempat kerja, Raffi kehilangan fokus. Barang yang harusnya dicatat tertukar. Supervisor marah. Raffi diminta cuti 2 hari karena dianggap tidak stabil. Ia keluar dari gudang dengan kepala panas dan hati hancur. Di pinggir jalan, ia duduk sendirian sambil memegang ponsel. Notifikasi masuk. Dari Banberi. Saldo masuk, Rp75.000. Top up GoPay berhasil, Rp60.000. Saldo tersisa, Rp13.200. Tangannya gemetar. Ia buka aplikasi TikTok, iseng scroll akun Nabila. Live video sedang berjalan. Nabila sedang pakai baju tidur satin, dengan riasan tebal, dan tertawa-tawa di live bersama. "Bimskaya asli. Guys, kenalin, ini temen aku yang suka banget manja-manjain cewek," kata Nabila di layar. "Buat kamu yang masih dijajah cowok miskin, mendingan naik kelas. Dunia ini terlalu luas buat kita pura-pura bahagia di hidup yang sempit." Lanjutnya. Komentar mengalir deras. Emoji api. Emoji hati. Dan Raffi hanya menatap layar. Diam. Dingin. Tapi tak menangis. Karena hatinya sudah beku. Malam harinya, Nabila pulang ke apartemen. Raffi tidak ada. Di atas meja makan, ada secari kertas. Tulis tangan Raffi. "Maaf, aku nggak bisa lagi bersaing dengan ilusi. Aku laki-laki biasa, bukan pangeran dari dongeng TikTok. Semoga kamu bahagia dengan dunia yang kamu pilih. Raffi." Dan disitulah, akhirnya Nabila benar-benar sendirian. TikTok bisa memberi validasi. Uang bisa datang dari mana saja. Tapi satu hal yang tak bisa dibeli, adalah seseorang yang benar-benar tulus bertahan meski hidup sempit. Sudah 2 minggu sejak Raffi meninggalkan apartemen. Dan selama itu pula, Nabila tenggelam dalam dunia yang dulu ia impikan. Dunia mewah, penuh gemerlap, bersama Bimskaya asli, yang kini memperkenalkan diri sebagai Bima, seorang pengusaha properti muda dengan pengaruh besar di media sosial. Nabila kini tinggal di kondominium mewah. Pagi sarapan dengan croissant dan kopi Arabica. Malam makan malam di rooftop hotel. Semua serba sempurna, secara tampak luar. Tapi, perlahan-lahan, bayang-bayang kenyataan mulai merayap masuk. Suatu malam, saat sedang makan malam privat, Bima menatap Nabila lama. "Nabs, kamu tahu kan, aku udah beliin kamu tas branded, skincare 1 lemari, dan tempat tinggal nyaman. Tapi semua itu bukan gratis.
Nabila tertegun. Maksud kamu? Bima menyeringai pelan. Aku nggak butuh istri. Aku butuh properti hidup. Kamu cantik. Kamu punya engagement. Tapi kamu juga harus main sesuai aturan. Nabila mengernyit. Aku akan atur semua konten kamu. Kamu live. Kamu review produk yang aku kasih. Kalau ada brand minta endorse langsung ke kamu, kasih dulu ke tim aku. Semua fee masuk ke aku. Kamu nanti dikasih bagian. Nabila terdiam, merasa seperti barang dagangan. Dan satu lagi, aku juga bakal kenalin kamu ke teman-teman VIP-ku. Mereka suka cewek kayak kamu. Kalau kamu mau hidup di level ini, kamu harus ngerti, kamu bukan satu-satunya bintang. Malam itu, Nabila kembali ke kamar dengan dada sesak. Ia buka TikTok, lihat video-video lamanya bersama Raffi. Mereka makan pecel di pinggir jalan, tertawa tanpa filter, berdua di dapur kecil, bercanda saat masak mie instan. Tiba-tiba ia merasa hampa. Ia pegang ponsel, buka galeri lama. Ada satu video, Raffi sedang menyuapinya nasi goreng, dengan caption, "Aku nggak bisa janji kaya, tapi aku janji nggak akan pernah ninggalin kamu sendirian." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Raffi pergi, Nabila menangis. Di sudut kota lain, Raffi sedang tidur di rumah kos murah dekat pelabuhan. Ia bekerja di bengkel kecil, membersihkan onderdil bekas, makan dari warteg, dan menabung diam-diam. Ia tak lagi melihat TikTok, tak lagi mencari tahu soal Nabila. Tapi hatinya masih memeluk luka yang belum sempat sembuh. Dua hati yang dulu dekat, kini berjarak. Dan dunia yang dulu didamba, mulai menunjukkan sisi gelapnya. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Nabila duduk di pojok ruang tamu kondominium, dengan mata sembab. Ia sudah seminggu tak membuat konten. Live dibatalkan. Video tertunda. Wajahnya hilang dari TikTok, dan para follower mulai bertanya, "Nabs, kamu kemana? Bims mana? Kok nggak ada di feed kamu lagi?" Di dunia yang menuntut kebahagiaan tampil konstan, Nabila mulai kehilangan pijakan. Di sisi lain, Bima sudah mulai menjauh. Uang yang dulu mengalir kini seret. Produk endorse ditarik, kontrak live dibatalkan. Kalau kamu nggak bisa jaga engagement, buat apa aku pertahankan kamu? Kata Bima dingin saat Nabila mencoba bicara baik-baik. Nabila mematung. Dunia yang semula glamor itu kini berubah menjadi sangkar emas yang perlahan mengarat. Suatu sore, ia memberanikan diri turun ke jalan. Tanpa make-up tebal. Tanpa filter. Hanya Nabila yang asli. Ia mengenakan hoodie, berjalan tanpa arah, hingga tiba di stasiun tua tempat ia dan Raffi dulu sering menunggu kereta sore. Langkahnya berat. Namun entah kenapa, justru kesanalah kakinya membawanya. Dan di sana, seperti ditulis takdir, ia melihat Raffi. Ia sedang membantu seorang ibu tua membawa galon air. Bajunya lusuh, tapi wajahnya tampak damai. Lebih damai dari yang pernah ia lihat selama ini. Nabila tertegun. Raffi pun melihatnya. Untuk beberapa detik, dunia berhenti berputar. Tak ada suara, tak ada kereta. Hanya dua pasang mata yang saling menatap, penuh luka, rindu, dan sesuatu yang tak bisa dikatakan dengan kata-kata. "Apa kabar, Nab?" tanya Raffi, pelan. Nabila menunduk. "Aku nggak baik, Vi." Mereka duduk di bangku panjang yang sudah mulai berkarat. Tak ada drama, tak ada teriakan. Hanya keheningan yang jujur. "Aku pikir aku bisa bahagia dengan cara lain," kata Nabila akhirnya. "Tapi aku salah. Aku salah banget." Raffi tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. "Nab, aku bukan siapa-siapa sekarang. Bahkan mungkin lebih miskin dari waktu aku ninggalin kamu. Tapi kalau kamu datang ke sini buat nyari pelampiasan." "Enggak, Vi," potong Nabila cepat. Matanya berkaca-kaca. "Aku datang bukan buat balikan. Aku cuma pengen bilang, maaf, dan terima kasih. Karena pernah mencintai aku dengan cara paling tulus yang gak akan pernah aku temuin lagi." Langit mulai gerimis. Dan di bawah rintik kecil hujan sore itu,
Dua orang yang pernah saling menyakiti, akhirnya bisa saling melepaskan. Hujan sore itu turun makin deras. Raffi berdiri, menawari Nabila tempat berteduh di bawah emper toko kecil dekat stasiun. Tak ada obrolan panjang. Hanya diam yang saling memahami. Beberapa menit kemudian, hujan mulai reda. Nabila memandang Raffi. Mata yang dulu jadi tempat pulang, kini jadi cermin rasa bersalah. Aku cuma mau tahu, kamu beneran bahagia sekarang, Vi? Raffi menoleh, tersenyum tipis. Bahagia itu bukan soal tempat, Nap, tapi soal tenang. Dulu aku kehilangan tenang, karena aku berusaha jadi sesuatu yang bukan diriku. Dan sekarang aku belajar, kalau cinta yang sehat itu bukan soal memenuhi standar orang, tapi saling menjaga walau di bawah tekanan. Nabila menunduk. Tangan gemetar memegang ujung lengan baju. Aku nyesel, Vi. Raffi mengangguk pelan. Aku juga. Tapi penyesalan itu bukan buat ditinggali. Itu buat dipahami. Tiba-tiba, dering ponsel Nabila berbunyi. Nama Bima muncul di layar, disertai pesan. Kamu live lagi malam ini, ya? Jangan bikin bisnis gue makin jatuh. Nabila hanya menatap layar itu sebentar, lalu mematikan ponselnya. Ia pandangi wajah Raffi sekali lagi, lalu berkata, "Aku pamit, Vi." "Kemana?" "Pulang. Bukan ke kondominium itu, tapi ke rumah kecil Mama di Bekasi. Aku mau istirahat dari semua kebohongan yang aku buat sendiri." Beberapa hari kemudian, Nabila mengunggah video di TikTok. Bukan dengan wajah cerah atau musik kekinian, tapi dengan suara jujur. "Hai, ini Nabila. Aku tahu kalian mungkin kecewa. Tapi kali ini aku nggak live buat endorse. Aku cuma mau bilang, aku pernah milih dunia yang salah. Dan sekarang, aku mau hidup lebih jujur, meski sederhana." Komentar membanjiri. Sebagian mengejek, sebagian mendukung. Tapi kali ini, Nabila tak peduli. Ia menutup aplikasi, menatap langit senja dari balkon rumah ibunya. Sementara itu, Raffi kembali ke bengkel kecilnya. Tangannya kotor oleh oli, tapi senyumnya ringan. Malamnya, ia membuka warung nasi goreng kecil di depan rumah kos. Banyak yang mampir, tukang ojek, satpam, anak kos. Di antara mereka, ada seorang perempuan yang duduk sendiri. Bukan Nabila. Tapi saat perempuan itu tersenyum, Raffi membalas ramah. Bukan karena cinta baru, tapi karena hatinya sudah tak lagi dibebani luka lama. Cinta mereka tak bersatu kembali. Tapi kali ini, mereka saling mengikhlaskan. Dan itu, lebih kuat dari sekadar kata, balikan. Waktu berlalu. Sudah 2 bulan sejak pertemuan terakhir di stasiun. Dunia terus berjalan. Begitu pula hidup Nabila dan Raffi, di jalur masing-masing yang tak lagi sejajar, tapi tak lagi saling menyakiti. Nabila kini tinggal di rumah kecil ibunya di Bekasi. Setiap pagi membantu di warung sayur, sore mengajar kelas daring untuk UMKM tentang cara promosi lewat media sosial. Followernya menurun drastis, tapi engagementnya meningkat, karena yang tersisa adalah mereka yang benar-benar peduli. Ia tak lagi hidup dari ilusi. Ia hidup dari realita yang perlahan ia bangun kembali dengan tangannya sendiri. Suatu hari, ia menerima pesan. "Mbak Nabila, saya ibu dari pengusaha tempe kecil. Berkat video edukasi Mbak, kami sekarang bisa jualan sampai keluar kota. Terima kasih." Nabila meneteskan air mata. Tapi kali ini, bukan karena sakit, tapi karena merasa berarti. Sementara itu, Raffi berhasil mengembangkan warung nasi gorengnya. Ia tak lagi cuma buka malam. Siang hari, ia bekerja sama dengan ojek daring untuk sistem pesan antar. Warungnya mulai dikenal di lingkungan sekitar sebagai nasi goreng Raffi, murah tapi tulus. Suatu malam, saat membersihkan meja, seorang pelajar SMA mampir dan bertanya, "Mas, kok nasi gorengnya enak banget? Ada resep rahasia ya?" Raffi tertawa kecil. "Rahasia? Mungkin karena aku masaknya sambil dengerin lagu Patah Hati."
Mereka tertawa bersama. Raffi menatap langit malam. Hatinya tenang. Dan di TikTok, sebuah video viral muncul. Bukan soal harta, bukan soal flexing, tapi tentang perjuangan seorang perempuan yang pernah tenggelam, lalu bangkit kembali. Video itu dibuat oleh seorang jurnalis independen, menampilkan perjalanan Nabila dari seleb TikTok glamor, hingga menjadi mentor sosial digital untuk perempuan muda. Satu komentar yang disematkan paling atas berbunyi, "Kadang cinta bukan tentang siapa yang kamu pilih, tapi tentang siapa yang membuatmu kembali mengenal dirimu sendiri." Mereka tak kembali sebagai pasangan, tapi mereka kembali sebagai versi terbaik dari diri masing-masing. Dan dari situ, hidup mulai masuk ke babak baru. Hari itu, langit pagi di Bekasi cerah. Nabila duduk di teras rumah ibunya, menatap tanaman kecil yang ia tanam sendiri. Ada kebahagiaan yang sederhana di dalamnya, tidak lebih dari secangkir kopi panas dan udara segar. Ia membuka aplikasi TikTok, tapi kali ini bukan untuk membuat video glamor. Ia menulis di kolom statusnya, "Jangan lupa, kadang kita harus kehilangan diri kita sendiri untuk bisa kembali menemukan siapa kita sebenarnya." Pesan itu tak langsung viral, tapi ada yang menyukai. Ada yang berkomentar. Ada yang membagikan. Nabila tak merasa perlu mencari perhatian. Ia hanya merasa damai, karena akhirnya bisa menerima kenyataan. Di sisi lain, Raffi melangkah ke warung nasi gorengnya di pagi hari, seperti biasa. Kini, ia tidak hanya membuka warung, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya para pekerja dan pelajar yang mencari tempat untuk berbincang dan belajar. Hari itu, ia menerima tawaran dari komunitas lokal untuk bekerja sama mengadakan event kuliner di daerahnya. Bukan untuk uang, tapi untuk memperkenalkan cita rasa dan menyebarkan kebahagiaan. "Bagaimana kalau kita buat workshop masak, Raffi?" tanya salah satu pelanggan tetap. "Biar kita bisa belajar dari kamu." Raffi tersenyum lebar. "Boleh. Kita mulai dari nasi goreng." Kehidupan mereka memang berjalan terpisah. Namun, dengan setiap langkah kecil, keduanya menemukan kebahagiaan dalam caranya sendiri. Tak ada cinta yang dipaksakan. Tak ada harapan untuk kembali ke masa lalu. Tapi ada ketenangan dalam menerima kenyataan dan memulai hidup dari titik yang berbeda. Dan di akhir hari, saat matahari terbenam, mereka berdua, meski tidak bersama lagi, menyadari satu hal yang penting. Cinta yang tulus bukanlah tentang memiliki seseorang, tetapi tentang memberi ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka yang sejati, tanpa syarat.